أحييكم بتحية السلام تحية السلام بالسلام وتحية مباركة من عند الله فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي فرض التوبة وحرم الإسرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفة الأخيار أما بعد. Segenap dewan juri yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Maraknya informasi menjadi tren di era globalisasi. Kita akui atau tidak, dunia modern memang membawa dampak positif. Orang-orang semakin hebat, informasi lebih mudah kita dapat, berita lebih mudah untuk kita tangkap, bisa langsung dilihat secara tepat. Namun orang-orang banyak yang menyalahgunakan kemudahan ini, sehingga pemuda yang dulunya masih bermoral kini sudah mulai liberal dan radikal. Sikap sosial makin menipis, terkikis oleh sikap kapitalis. Saudara-saudara, kalau dulunya remaja suka mengaji, kini sudah mulai suka hippie. Kalau dulunya remaja suka dengan dunia Islam, kini sudah beralih ke dunia malam. Oleh karenanya kita bisa melihat betapa banyak budaya yang mulai berubah. Dari balita hingga orang tua menjadikan pornografi sebagai sarapan pagi, esek-esek menjadi tradisi, narkotika, minuman keras dan daun rasta menjadi sarapan sehari-hari. Maka tak heran banyak kasus hamil di luar nikah, pemerkosaan dan juga aborsi. Sungguh sangat mengejutkan. KPI merilis laporan pada tahun 2008 sekitar 2,6 juta janin diaborsi setiap tahunnya. Ini berarti dalam sehari lebih dari 7.000 janin yang diaborsi. Inilah realita yang terjadi pada pemuda zaman sekarang. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami mengangkat tema hancurnya moral generasi sekarang. Sejalan dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 41, mari kita simak. Aku bernaung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan tak pilih kasih, maha penyayang, penebar sayang. Tampaklah sudah reruntuhan di daratan dan lautan oleh ulah tangan-tangan penentang. Allah mencicipkan mereka akibat dari tangan-tangan tersebut untuk memulangkannya ke jalan yang benar. Hadirin yang berbahagia,
Hidup di era globalisasi zaman sekarang, tampaknya kita tak asing lagi dengar kata penindasan. Tak bisa kita pungkiri saudaraku, bahwa penindasan telah mengalihkan perhatian kita pada perang-perang pemikiran. Ada perang dari segi arsi materi, ada pula perang yang berupa cuci otak massal. Contoh saja narkoba, seks, judi, dan dunia hiburan malam lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh mantan Angkatan Udara Amerika Serikat yang bernama Jerry de Grey dalam karyanya yang berjudul Art of Deception, bahwasanya yang disebut sebagai penindas adalah Dajjal sebagai arsitek, Ya'juj sebagai sektor pembuka jalan, Freemason sebagai pelaksana agenda. dan yang lebih miris lagi adalah yang terjadi pada negara kita. Bagaimana tidak, penindasan terjadi di mana-mana. belum lagi penipuan, Perampokan, Penganiayaan, pelecehan seksual, tawuran, kemaksiatan, kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan mental, minum minuman keras, bahkan acap kali menjadi radikal terorisme. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah wajah generasi muda sekarang. Bahkan mereka mempunyai slogan ngaji, no, pacaran, Yes, sholat, no, maksiat, yes, belajar, no, taurat, yes, berkarya, no. nganggur. yes. Apakah kita akan meniru generasi sekarang? Tentu tidak. Selayaknya pemuda tidak lagi tenggelam dalam gebilangnya kemaksiatan ataupun buta dengan nikmatnya dunia malam. Kini sudah saatnya kita beralih kepada tuntunan agama demi menyelamatkan bangsa dari kehancuran moral. Banyak jalan yang dapat kita tempuh, salah satunya dengan pendidikan, ceramah agama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim dan seorang pemuda, ada satu hal yang mungkin belum kita lakukan. Apakah itu? Ya, itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana kita melakukannya? Banyak sekali jalan yang dapat kita tempuh. Salah satu contohnya, kita bisa mencegah Korupsi, Kolusi, nepotisme, dan juga kita bisa mencegah narkoba. Narkoba bisa membunuh kita, narkoba bisa menghancurkan kita secara perlahan-lahan, dan jangan biarkan hidup kita hancur gara-gara narkoba. Ibaratnya, jika sekarang kita sudah menggunakan narkoba, maka menjadi apa generasi kedepannya? Sedangkan urusan suatu umat ada di tangan generasi muda. Sebagaimana yang dikatakan seorang pujangga Mesir yang bernama Syekh Al-Mustafa Al-Ghayalaini dalam syairnya yang indah. Inna fi yadi syubani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah letak suatu umat, dan di kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, kita adalah penerus generasi-generasi sekarang. Siapa lagi kalau bukan kita? anak Jerman, Tidak mungkin. anak Singapura, Apalagi? no way. Maka dari itu, mari kita kokohkan persatuan dan kesatuan, tidak bertengkar dan tidak menjadi anak yang nakal, agar Indonesia kedepannya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. negeri yang tentram, damai, dan sejahtera. Maka dari itu, mari kita ubah pola pikir kita. Meskipun kita masih kecil, apabila kita mempunyai pikiran yang maju, maka tidak mustahil kita bisa menjadikan Indonesia negara yang maju untuk kedepannya. Dan apabila kita bisa membalikkan keadaan Indonesia sekarang berbalik menjadi 180 derajat, maka dapat dipastikan banyak rakyat Indonesia yang terbebas dari kemiskinan dan pengangguran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Mari kita simak. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la
قوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. Baginya lah para pengawal dari golongan malaikat yang menjaganya. Semua itu atas seruan Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah coretan takdir suatu kaum sebelum mereka mengubahnya dengan coretannya sendiri. Dan apabila Allah menancapkan tiang keburukan terhadap suatu kaum, maka tak seorang pun yang dapat menangkannya. Dan tidak ada pula naungan bagi mereka selain Dia. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Allah. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, mari yuk kita berperan pada kemaslahatan umat Indonesia. Jadilah generasi yang Kuat, pintar, cerdas, bersahaja. generasi yang mampu menggenggam dunia di telapak tangannya dan menanamkan akhirat di hatinya. Terakhir tak kurang pentingnya, kami ingin mengajak antum-antum semua untuk menyiapkan generasi muda kita agar mampu menggantikan generasi tua di masa depan. Dan kami berharap kepada antum-antum semua dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada agar menjauhkan diri dari perbuatan yang jelek. Dan selanjutnya kita kembangkan skill dan potensi kita untuk menghadapi masa depan yang cerah. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Yes, gitu dong kali ini. Allah, Allah, Allah. Okay, the twice good, right? Masya Allah.